Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tetap semangat ya. Walaupun kita liburan, tapi untuk antisipasi isolasi virus corona. Hari ini pelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Kita lanjutkan yang kemarin adalah tugas dari paket 1 yang sudah kita bahas bareng-bareng di dalam kelas. Sekarang kita lanjutkan untuk latihan di paket 2 di buku siap USBN pada halaman 71. Sebelum kita mulai untuk latihan soal, sebelum kalian mulai mengerjakan soal, ini kita mulai membahas membahas materi-materi sedikit yang mengenai ada di paket 2. Yang pertama ini ada soal yang ke-1, yaitu cari arti kata yang bercetak tebal. Untuk mencari arti kata cetak tebal, maka kita harus membaca terlebih dahulu untuk mengetahui artinya. Yang kedua, kita lanjutkan tentang antonim. Antonim, adik-adik sudah memahami kan, antonim itu adalah lawan kata. Sebelum melanjutkan ke antonim, kita harus mengetahui dulu apa arti dari sinonim. Sebelum kita mengetahui antonim, kita harus memahami apa itu sinonim. Nah, sinonim di sini materi yang saya tunjukkan. Sinonim itu adalah bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dalam bentuk kata. Biasanya adik-adik mengatakan, oh sinonim itu adalah yang mempunyai makna mirip. Oke, tidak apa-apa. Di sini kita lanjutkan. Ada macam-macam sinonim. Ternyata macam-macam sinonim itu ada 2. Yang pertama ditunjukkan dengan sinonim sama persis. Sinonim sama persis ini sendiri adalah ketidakmampuan kata yang saling menggantikan dalam sebuah kalimat. Sinonim ini tidak berubah. Maksud dari ini adalah sinonim ini satu sama lain dari pengertiannya itu tidak akan berubah sama sekali. Kemudian yang kedua adalah sinonim mirip. Sinonim mirip ini adalah ketidakmampuan kata untuk saling menggantikan. Jadi arti kata yang pertama itu lanjut ke arti kata yang kedua. Contoh sinonim yang ada di sini, saya mempunyai contoh ada 4. Adik-adik bisa melihatnya secara langsung. Yang pertama adalah kata bertemu. Bertemu itu sinonim dari kata berjumpa. Berjumpa dalam artian itu kita akan bertemu di suatu tempat, sama juga berjumpa. Kemudian yang kedua adalah hewan, itu sama dengan binatang. Hewan di sini itu dikatakan sama mengatakan itu loh hewan jerapah, misalkan ya. Nah, dari kata itu Anda mempunyai sinonim. Oh, ternyata itu adalah binatang jerapah. Kemudian yang ketiga ada bohong. Anda berbohong, maka Anda juga berkata dusta. Itu sama artinya berbohong ataupun dusta itu dilarang oleh agama. Kemudian yang keempat ada kata pintar sama juga pandai. Nah, adik-adik dari sini sudah paham kan mengenai sinonim. Selanjutnya kita akan lanjut tentang antonim untuk bisa mengerjakan di nomor 2. Antonim di sini adalah artinya dari antonim itu adalah kata yang maknanya berlawanan dari kata lain, yaitu ekspresi makna yang bertentangan dengan makna yang lain. Kenapa dikatakan makna yang lain? Jadi gini, kedua kata yang digunakan itu adalah antonim satu sama lain. Ini jadi antonim itu mudah dipahami apabila kita memahami sinonim sebuah kata dulu. Yang artinya antonim itu dapat memberikan pengertian bahwa bentuk dua kata saling berlawanan arti dan juga mengacu pada pembenturan makna yang tidak akan pernah bersahabat atau berlawanan. Jadi contohnya gini, Anda mempunyai musuh bisa dikatakan juga kita menjadikan teman baik, tetapi musuh tidak bisa untuk dijadikan sahabat, tetap akan berlawanan satu sama lain. Oke, kita lanjutkan di sini ada macam-macam antonim.
Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Macam-macam antonim itu ada 5. Yang pertama kita bahas mengenai antonim berpasangan. Antonim berpasangan itu sama juga seperti antonim kembar, di mana antonim ini melibatkan pertentangan antara dua kata. Contoh di sini adalah hidup tidak sama dengan kata mati. Yang kedua, antonim majemuk. Antonim majemuk ini melibatkan banyak kata. Contohnya, rumah itu berwarna merah. Nah, ternyata antonimnya berlawanan arah, itu rumah berwarna hijau. Kemudian yang ketiga ada antonim gradual. Antonim gradual ini adalah antonim yang memiliki tingkatan dalam pertentangan. Contohnya adalah rumah mewah tidak sama seperti rumah sederhana. Dilanjutkan yang keempat adalah antonim hierarkis. Antonim yang bertentangan katanya dalam posisi bertingkat. Contohnya pada bulan Januari tidak sama seperti Februari, lanjut sampai ke atas. Februari tidak sama dengan Maret, Maret tidak sama seperti April, dan selanjutnya ya. Kemudian yang kelima ada antonim relasional. Antonim yang kedua katanya saling berhubungan. Contohnya suami dengan istri, itu kan berhubungan. Itu suami tidak sama dengan istri. Kemudian kakak tidak sama dengan adik. Pokoknya yang setara, ada Pak D dengan D. Nah, itu tidak sama pengertiannya, orangnya juga beda, mana yang suami, mana yang istri. Dari antonim ini semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan di latihan paket 2 nomor 2. Kita lanjutkan ke berikutnya, halaman 72. Di sini itu bacalah paragraf berikut untuk soal nomor 3 dan 4. Ternyata di sini kita melanjutkan paragraf. Paragraf bisa Anda lihat pada nomor 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, paragraf itu adalah itu sama seperti alinea. Nah, paragraf mungkin Anda sudah dipelajari dari kelas 3 mungkin ya, kelas 3 sampai kelas 6. Nah, di sini paragraf itu sendiri adalah ini bisa dilihat pada catatan saya. Paragraf itu sama dengan alinea. Jadi, paragraf itu adalah gabungan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan membentuk sebuah ide atau gagasan baru. Paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, yaitu utama dan penjelas. Kalimat penjelas itu dia menerangkan dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu sendiri adalah, di sini bisa kita lihat bareng-bareng. Kalimat utama adalah kalimat pokok pengembangan suatu paragraf. Ciri-cirinya, pernyataan di dalamnya adalah rangkuman dan isi paragraf. Letaknya bisa di awal, yaitu disebut juga sebagai deduktif. Kemudian akhir itu disebut induktif, serta di awal dan akhir adalah campuran. Di mana kita akan menjabarkan apa itu paragraf induktif, deduktif, dan campuran. Di sini kita lihat paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf diikuti oleh kalimat penjelas. Jadi pada bacaan pertama, paragraf pertama itu ada di awal. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ada paragraf itu yang pertama, kalimat utama itu ditentukan dulu. Sudah ada, ternyata ditentukan kayak kebun binatang. Di kebun binatang itu selanjutnya, kalimat selanjutnya itu akan ditemukan kalimat berupa penjelasan. Ya, jadi kita lanjut ke paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif sendiri itu adalah
paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimat-kalimat penjelas disimpulkan dalam kalimat utama. Jadi kalimat utama itu masih kalimat yang ada di kalimat utamanya ada di akhir paragraf, sedangkan yang pertama, paragraf yang di pertama itu adalah kalimat penjelas. Seperti itu. Kita lanjutkan tentang paragraf campuran. Paragraf yang utamanya terletak pada kalimat pertama dan akhir yang mempunyai dua kalimat utama. Kalimat terakhir mengulangi gagasan dari kalimat utama dengan sedikit tekanan atau variasi. Itu adalah macam-macam paragraf. Nah, di sini mungkin adik-adik sudah memahami apa itu paragraf. Ternyata di sini tetap sama pada nomor 4, itu akan membahas kalimat utama yang ada di paragraf. Oke, untuk menjawab soal nomor 7 itu ada iklan iklan. Nah, di situ kan iklan itu sendiri itu apa? Iklan adalah suatu pesan tentang barang atau jasa dibuat oleh produser atau pemrakarsa yang disampaikan lewat media cetak, audio, elektronik yang ditujukan oleh masyarakat. Oke. Kemudian yang dilanjutkan dari ini ada juga paragraf yang sesuai dengan isinya. Kita membaca dulu, kemudian kita juga membaca tentang kesimpulan paragraf yang ada di nomor 9 ini. Kita lanjutkan ke nomor 10. Di sini nomor 10, Anda masih ingat tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada di situ, saya jelaskan tentang jenis-jenis paragraf itu ada 5. Yang pertama itu ada paragraf, sebenarnya yang pertama adalah deskripsi, tetapi di sini saya urutkan tentang ABCD-nya pada pilihan ganda pada nomor 10. Maka kita lanjutkan ke apa itu paragraf persuasif. Paragraf persuasif ini adalah mengajak itu sama dengan membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Jadi di sini bisa juga dikatakan adalah kalimat perintah yang ada di paragraf. Kemudian yang kedua atau pilihan B ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah objek yang digambarkan menggunakan panca indera. Paragraf deskripsi ini adalah pembaca bisa menggambarkan suatu objek yang seakan melihat, mendengar atau merasa objeknya digambarkan. Yang ketiga, yang C, eksposisi itu sama adalah menjelaskan, berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca. Yang keempat, yang D atau paragraf argumentasi atau pendapat, yaitu menjelaskan pendapat dari berbagai keterangan dan alasan untuk meyakini pembaca. Jadi alasan-alasan yang kita tumpahkan untuk paragraf argumentasi itu adalah pendapat kita. Oke, kita lanjutkan. 11 sama 12 itu kita akan membaca yang mengenai paragraf, dan yang 12 adalah persamaan. Oke, adik-adik, ini pada nomor 12 itu adalah mencari persamaan dari kedua teks. Jadi dibaca dulu, kemudian kita bisa mengetahui apa itu persamaan dari kedua teks. Kemudian nomor 13 itu memperhatikan ilustrasi. Ilustrasi itu adalah penggambaran dari paragraf atau data-data yang ada di dalam bacaan. Kemudian kita lanjut nomor 14, itu kita memperhatikan, kemudian kita mengetahui bagaimana caranya minum air panas. Kita di situ di bacaannya pun sudah akan terjawab kalau adik-adik mau membaca. Kemudian kita lanjutkan pada nomor selanjutnya ya. Di sini untuk cerita. Di sini cerita nomor 15 itu kan ditanyakan tentang watak tokoh. Nah, watak tokoh itu sendiri adalah tokoh itu adalah pelaku yang pelaku dari cerita. Tokoh
tokoh itu adalah pelaku dari cerita. Sedangkan pelaku cerita ini ada dua, yaitu watak dan karakter, di mana watak itu ada baik dan buruk. Watak tokoh itu bisa secara langsung dan tidak langsung, di mana watak tokoh itu adalah nama tokoh, kemudian gambaran fisik, jalan pikiran. Sedangkan yang tidak langsung di situ bisa percakapan dan reaksi dari tokoh lain. Oke. Kemudian kita lanjutkan nomor itu dibaca dulu ya adik-adik, nomor 15 sama 16. Dilanjutkan pada nomor 17 itu mencari maksudnya gini, kita mengetahui makna bercetak tebal ya, maknanya kata menghina itu apa. Kemudian lanjut pada nomor 18, syair itu adalah salah satu jenis puisi terdiri dari 4 baris bersajak A. Syair ini tidak sama seperti pantun. Kalau pantun satu bait itu kan selesai, sedangkan syair ini tidak selesai karena syair ini mengandung unsur cerita yang meliputi tema, nada, suasana, dan pesan. Kalau di pantun itu kan bisa pesan aja tanpa menghiraukan suasana atau nada. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini pada nomor 19 itu ada konflik yang kita harus membaca di paragraf yang dikhususkan untuk membaca 19 dan 20. Kemudian kita lanjut pada nomor 21 dan 22, itu nilai yang terdapat pada cerita itu kita simpulkan dari bacaan tersebut. Kita lanjutkan di nomor 22, tadi tokoh sudah saya jelaskan ya. Kemudian membuat urutan, cara membuat mie instan. Kemudian paragraf, kita ketemui paragraf kembali. Di sini istilah yang tepat itu coba kata yang tepat untuk menghubungkan titik-titik yang ada di atas. Ya, nomor 25 tentang peribahasa. Adik-adik sudah memahami apa itu peribahasa ya. Mungkin kita lanjutkan tentang petunjuk sama 26 sama 27. Kemudian 28 ini ada laporan. Itu laporan itu adalah sesuatu yang harus dilaporkan, yaitu berupa tulisan, pembukuan maupun secara lisan ya. Dan kita lanjutkan 29 penggunaan tanda baca. Kemudian nomor 30 susunan bercetak miring. 31 itu perbaikan istilah bercetak miring, kata-kata yang harus digunakan secara kaidah dalam bahasa Indonesia. Dan ada penulisan ejaan, itu adik-adik dituntut untuk lebih lebih konsentrasi untuk mengertikan, maksudnya memperbaiki ejaan yang benar. Kemudian 33 juga tetap tanda baca. 34 itu tetap tanda baca. Tanda baca bisa kan dari koma, tanda petik, titik ya, bisa titik 2, kemudian tanda seru, kemudian tanda tanya. Kita lanjutkan halaman 30, nomor 35 jadi tetap. Kemudian 36 paragraf, penulisan kata ulang dari paragraf. Yang nomor 37 penulisan kalimat kembali dibenarkan. 38 sama seperti tadi melengkapi paragraf. Ke 39 tadi sama perbaikan ejaan dan bercetak miring. 40 juga perbaikan tanda baca miring. Sedangkan di sini bacalah teks dialog di sini, perbaikilah tanda baca pada dialog yang bergaris bawah. Kemudian yang 42 untuk belajar melengkapi kata pembukaan pidato. 43 perubahan dari paragraf narasi. Di sini kita bisa lihat paragraf narasi itu adalah menceritakan serangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya kejadian tersebut. Ciri-cirinya pada paragraf narasi ini ada tokoh, tempat, waktu, suasana dalam cerita. Ini
Paragraf narasi bisa digunakan sebagai karya fiksi untuk cerpen, novel, dan roman. Kemudian ada tulisan non-fiksi yaitu biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, dan riwayat perjalanan. Kemudian paragraf ke-44 itu memperbaiki kalimat yang bercetak miring agar menjadi lebih efektif. Yang terakhir itu kita melengkapi isi pantun. Tadi pantun sama syair berbeda. Sama saja mereka bersajak a. Ada juga AB. Tetapi kalau pantun itu adalah yang terakhir berupa kata nasihat. Oke, adik-adik silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 45. Kalau mungkin ada waktu kita kalau mungkin bisa kita bahas bareng-bareng. Nanti tolong dikumpulkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup KBM yang kita lewati hari ini. Selamat dikerjakan adik-adik.